Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah pengembangan kurikulum pada semester ini. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang desain kurikulum. Bagaimana kita mendesain kurikulum dalam pendidikan. Ya, kurikulum itu memang dipakai oleh dosen atau guru dalam proses pembelajaran. Jadi ketika kurikulum itu berada di tangan dosen yang baik, ya, maka kurikulum itu proses pembelajaran juga akan baik. Tetapi jika kurikulum ada di tangan dosen atau guru yang tidak baik, maka hasilnya tidak akan baik juga ya, dalam proses pembelajaran. Kita lihat bahwa kurikulum ya bagaimana suatu proses yang dilalui oleh setiap ya semua aktivitas mahasiswa dan siswa, mulai dari ia masuk sampai ia tamat dan menerima ijazah yang dikatakan dengan kurikulum. Kemudian kurikulum bagaimana dikemas oleh para dosen dalam proses pembelajaran atau perkuliahan. Jadi implementasi dari kurikulum itu sendiri terletak pada bagaimana pelaksanaan dosen ketika proses pembelajaran atau perkuliahan. Selanjutnya, bagaimana kita melihat kurikulum adalah sebuah proses ya, proses pembelajaran yang mana di dalam kurikulum itu ada input yang diberikan, kemudian dari input tersebut ada proses pembelajaran dan menghasilkan sebuah hasil ya, yang mana hasil ini adalah lulusan ya, baik itu di segi kemampuan ya, kemana kognitif, afektif, psikomotorik dari seluruh aspek yang diinginkan ya, yang telah dicetak, yang telah diproses pada saat mereka berada di sebuah lembaga pendidikan ya. Di samping input tadi ada proses pembelajaran segala macam, ada yang berpengaruh dari lingkungan ya, sosial segala macam, itu kesemuanya adalah aspek-aspek yang mendukung dari proses pembelajaran. Kemudian kita lihat lagi gimana tugas dan tanggung jawab guru dan dosen sebagai pengembang kurikulum. Di sini ya ada beberapa tugas dan tanggung jawab guru dan dosen sebagai pengembang kurikulum. Yang pertama, mereka sebagai guru dan dosen itu tugasnya sebagai pengembang kurikulum yaitu bagaimana hasil belajar yang diinginkan, bagaimana mengimplementasikan hasil belajar yang ingin dicapai dari sebuah kurikulum. Kemudian bagaimana mempresentasikan itu ya. Kemudian bagaimana mereka menerapkan itu dalam bentuk silabus ya, dalam bentuk silabus. Ya, selanjutnya kita lihat bahwa di dalam pengembangan sebuah kurikulum itu ya, di dalam sebuah pengembangan kurikulum itu ada yang dalam bentuk hasil belajar ya, kemudian dalam bentuk silabus itu berkaitan erat ya, seperti kurikulum ideal. Kurikulum yang ideal itu ataupun yang potensial itu adalah kurikulum yang merupakan niat, yang merupakan harapan ya, harapan dari dari sebuah lembaga pendidikan ya. Makanya hasil belajar yang diinginkan oleh kurikulum, silabus yang dituangkan oleh guru atau dosen, kemudian satuan pembelajaran ya, SAP-nya, kemudian RPP-nya, rencana pembelajarannya itu dituangkan dalam bentuk ya
kurikulum yang ideal, yang potensial, yang merupakan niat atau harapan dari sebuah lembaga pendidikan. Ya. Kemudian aktual dari kurikulum, bagaimana aktualisasi dari kurikulum itu sendiri? Aktualisasi dari kurikulum itu sendiri ialah dari proses pembelajaran, dari proses perkuliahan. Ya, jadi ada kurikulum yang ideal, yang potensial itu berasal dari hasil yang diinginkan, kurikulum, silabus, SAP, RPP segala macam itu yang potensial. Tetapi kalau ingin melihat bagaimana aktualisasi real kurikulum itu sendiri yang memang nyata dalam sebuah proses kurikulum itu ialah bisa dilihat dari proses pembelajaran atau perkuliahan. Kemudian kita lanjut dari proses pengembangan kurikulum. Ya, proses pengembangan kurikulum ini bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama kita menentukan sebenarnya dari tujuan pembelajaran nasionalnya gimana, kemudian ada tujuan institusionalnya kan pertama dilihat tujuan nasional keseluruhnya ya secara umum ya, mulai kalau di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke ya, satu tujuan pembelajaran nasionalnya berarti kurikulum yang berdasarkan dari atas ya, dari pusat ya, top down berarti dari atas ke bawah. Kemudian dari atas ke bawah dikembangkan melalui tujuan institusional, institut yang punya, yang mengembangkan sebuah kampus ya atau sekolah segala macam. Kemudian dari tujuan institusional itu kita identifikasi kompetensi apa yang diinginkan. Ya, misalkan menyusun desain pembelajaran ya, menguasai bahan, materi ajar semua itu harus ya yang termuat di dalam identifikasi kompetensi yang diharapkan, termasuk menguasai metodologi, media pembelajaran ya, mengolah IWM ya, nilai hasil siswa atau mahasiswa. Yang selanjutnya bagaimana kita mengidentifikasi pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ya, di dalam tujuan institusional setelah ada identifikasi kompetensi yang diinginkan oleh sebuah institusi atau lembaga pendidikan, maka harus ada identifikasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Apa yang kita inginkan ketika pelaksanaan penerapan kurikulum tersebut. Ya, ya. Bisa dilihat dari kurikulum, kemudian bisa kita lihat dari peserta didik, ya, ilmu mengajarnya, ya, kemudian skolastik aptitude-nya kan, kemudian bagaimana dia mengelola kelas ya, guru dan dosen mengelola kelas, kemudian memulai dan menutup pelajaran. Itu perlu diidentifikasi pengetahuan dan sikapnya. Selanjutnya kita harus melihat bagaimana susun ya struktur program kurikulum. Jadi kita harus menyusun struktur program kurikulum itu sendiri. Ya, diantaranya seperti mengidentifikasi bidang keahlian atau ilmu ya, mata kuliahnya apa, bidang studinya apa ya. Misalkan perlu nggak kita menerapkan atau memberi mata kuliah Khotwal Imla terhadap mahasiswa PAI semester ini. Jadi harus ada struktur program kurikulumnya dari identifikasi bidang keilmuan atau keahlian. Perlu nggak mereka di mahasiswa Prodipa itu kita masukkan mata kuliah IP, Ilmu Pendidikan Islam? Perlu nggak kita masukkan mata kuliah SPI, Sejarah Peradaban Islam atau sejarah pendidikan Islam di Indonesia? Perlu. Dari sana ada identifikasi bidang keahlian atau ilmu. Kemudian yang kedua kita menentukan prioritas, bobot jumlah jam, SKS segala macam. Oh, bahasa Arab 1. Oh, perlu nggak 2 SKS atau 4 SKS? Oh, kalau 2 SKS kita harus bikin bahasa Arab 1, bahasa Arab 2. Oh, kalau 4 SKS cukup dengan bahasa Arab 4 saja. Atau prioritas kita misalkan dalam mata kuliah metodologi penelitian, berapa jumlah jam yang harus kita siapkan, pada semester berapa dia akan kita sebarkan. Itu yang ketiga, bagaimana penyebaran mata kuliah atau mata pelajaran ya gitu.
Lihat. Kemudian kita merumuskan tujuan kurikulum, ya. Apa tujuan kurikulum kita atau mata pelajaran ataupun bidang studinya, ya. Yang kemudian kita tentukan pokok bahasan atau topik, ya. Memang sampai di penentuan pokok bahasan atau topik inti dari sebuah proses pembelajaran harus dilihat, ya. Karena penentuan pokok bahasan atau topik inti pembahasan setiap bab, setiap materi, setiap mata kuliah atau mata pelajaran itu tertuang di dalam yang dinamakan dengan silabus. Oke, selanjutnya kita melihat bagaimana skema pengembangan pedoman kurikulum, ya. Kita ingin melihat bagaimana skema dalam pengembangan pedoman, ya, kurikulum itu sendiri. Yang pertama, ya, kita lihat langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum itu dapat ditentukan dengan berapa? 10, ya, dengan 10 langkah. Sesuai dengan bagan ini ada 10 yang harus kita lakukan dalam skema pengembangan pedoman kurikulum. Yang pertama kita lihat apa? Yang pertama, kolom pertama, ya, mengumpulkan keterangan tentang faktor penentu dan latar belakang kurikulum. Yang mana kita harus menjelaskan tentang kegiatan mengumpulkan faktor-faktor yang ada, ya, yang turut menentukan kurikulum dan untuk siapa kurikulum ini ditujukan dengan berbagai alternatif. Kemudian yang kedua, menentukan mata pelajaran yang akan diajarkan. Jadi bagaimana kita menerangkan tentang mata pelajaran yang dianggap serasi untuk diajarkan dengan mempertimbangkan keluasaan materi dan urutan materinya. Ya. Kemudian yang ketiga, merumuskan tujuan tiap mata pelajaran. Ya. Yang mana kita harus merumuskan tentang tujuan umum yang diharapkan dari siswa pada saat tiap mata pelajaran itu sendiri. Kemudian lanjut, yang keempat, kita menentukan hasil belajar. Yang mana di dalam menentukan hasil belajar itu, yang diharapkan ialah pada tiap mata pelajaran itu, ya, ada standar tertentu, gitu. Ada standar tertentu setiap mata pelajaran. Kemudian yang kelima, kita menentukan topik tiap mata pelajaran. Ya. Menentukan bentuk topik mata pelajaran serta keluasan dan urutan bahan yang berhubungan dengan tujuan tadi. Ya. Kemudian yang keenam, menentukan syarat yang dituntut dari siswa. Nah, yang mana di dalam menentukan syarat ini, ya, kita harus melihat bagaimana syarat pada tiap tingkatan perkembangan kegiatan yang harus ditakutkan, ya, ditaklukkan untuk mencapai tujuan, ya. Jadi harus kita lihat yang mana kegiatan yang harus, ya, dilakukan untuk mencapai, ya, suatu tujuan. Kemudian kita lanjut, ya, yang ketujuh. Yang ketujuh itu ialah menentukan bahan yang harus dibaca oleh siswa. Ya, menentukan bahan yang harus dibaca oleh siswa itu dapat kita lakukan dengan menentukan sumber bahan bacaan dan sumber pelengkap rujukan untuk siswa dalam proses pembelajaran. Gitu. Kemudian yang kedelapan yaitu menentukan strategi belajar yang serasi, ya. Di mana dalam menentukan strategi mengajar yang serasi dengan taraf perkembangan dan pengetahuan siswa serta kita menyediakan bahan atau alat peraga yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian yang ke-9, menentukan alat evaluasi hasil belajar dan skala penilaian, yang mana dalam menentukan alat evaluasi hasil belajar dan skala penilaian itu harus kita lihat bentuk evaluasi. Alat evaluasi,
aspek-aspek yang dinilai, cara penilaian, dan skala penilaiannya. Kemudian yang terakhir, membuat desain rencana penilaian kurikulum secara keseluruhan dan strategi perbaikan. Ya, di dalam kita lihat rencana penilaian kurikulum ini, bagaimana kita membuat desain ya, rencana penilaian dengan mempertimbangkan jumlah pengadaan, evaluasi, kemudian proses evaluasinya, kemudian waktu serta revisi kurikulum. Ada revisinya kurikulum kalau memang tidak sesuai ya. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, bagan pengembangan pedoman instruksional. Bagaimana kita melihat bagan pengembangan instruksional? Apa yang harus kita lakukan? Setidaknya ada 5 ya. 5 langkah dalam pengembangan pedoman instruksional yang harus kita lakukan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, merumuskan ya, tujuan instruksional umum atau standar kompetensi. Ya. Di dalam perumusan TIU ya, atau standar kompetensi, kedalaman 1 atau 2 bentuk untuk tiap topik dirumuskan dalam bentuk tingkah laku. Ya, atau bagaimana kemampuan yang khusus dan operasional sehingga dapat dinilai. Maka tujuan yang dirumuskan tidak akan menimbulkan penafsiran dan beda-beda terhadap orang-orang yang membaca rumusan tersebut. Nah, untuk itu perlu dilakukan, ya perlu kita gunakan istilah-istilah operasional, ya seperti mengerti, mengetahui, memahami. Nah, gitu kalau bunyi TIU atas standar kompetensi, mengetahui, mengerti, dan memahami. Gitu. Kemudian yang kedua, yaitu merumuskan tujuan instruksional khusus atau kompetensi dasar ya. Yang mana di dalam merumuskan tujuan instruksional khusus ya atau kompetensi dasar yang dapat diamati dan diukur hasilnya juga memerlukan istilah personal yang memuat bentuk tingkah laku yang terkandung di dalamnya seperti mendemonstrasikan ya, mahasiswa atau siswa mampu untuk mendemonstrasikan, mensimulasikan, mengaplikasikan, mencari, menemukan, dan sebagainya. Itu cara merumuskannya. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan PBM, proses belajar mengajar, yang mana di dalam penentuan proses belajar mengajar itu sangat diperlukan keahlian dalam penyediaan sumber belajar. Penyediaan sumber belajar haruslah sesuai dengan materi dan metode yang telah ditetapkan sehingga mencapai hasil yang efektif dan efisien ya, dan semuanya bisa dikembangkan gitu. Kemudian yang keempat ya, yaitu menyediakan sumber atau alat pembelajaran. Ya. Di dalam menyediakan sumber atau alat pembelajaran ini ya, sangat diharapkan ada semacam bantuan terhadap tenaga pengajar muda ya, oleh tenaga ahli dalam merencanakan pembelajaran. Ya. Jadi dalam merencanakan pembelajaran itu akan membantu dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Ya. Jadi bukan cuma bentuknya ya seperti hardware, software segala macam, tetapi juga di dalam proses yang keempat ini juga diperlukan ya tenaga pengajar yang ahli ya, yang senior untuk dapat membimbing yang muda ya. Kemudian yang terakhir yaitu membuat desain penilaian hasil belajar ya. Yang mana di dalam membuat desain penilaian hasil belajar ini ya diperlukan sebuah pengadaan revisi kurikulum ya. Kita merevisi kurikulum yang teratur ya, yang akan memberikan pedoman praktis ya dalam meningkatkan kualitas pengembangan pembelajaran. Karena ingin melihat sesuatu itu berhasil, ingin melihat sesuatu itu tercapai, tentu harus ada standar dari ya sebuah penilaian atau evaluasi. Sampai di sini untuk penjelasan hari ini. Sampai ketemu.
ya pada lain kesempatan. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.